kami ke PDAM Banjarmasin IPA 2 kali ini dipandu oleh Bapak Ali Fatir. Ini adalah Clary Building. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat pertama masuknya air dari sumber air. Bangunan ini dilengkapi dengan screen bar yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang terdapat dalam air. Pada tempat ini terjadi proses pencampuran dengan bahan kimia agar air baku menjadi homogen dan terjadi penyaringan. Proses ini berjalan cukup lama sampai air benar-benar bersih. Selanjutnya, air akan menuju ke water treatment plant. Water treatment plant ini merupakan instalasi utama pengolahan air bersih. Terdapat beberapa bagian pengolahan pada water treatment plant yang membuat air menjadi layak digunakan. Dan fungsi dibuatnya atap ini adalah untuk mengurangi pertumbuhan lumut dan melindungi alat-alat yang ada di tempat agar tidak cepat rusak. Proses yang digunakan adalah flokulasi untuk membentuk dan memperbesar flok atau kumpulan kotoran sehingga lebih mudah untuk mengendap. Setelah flok terbentuk, biasanya berbentuk lumpur, air akan masuk ke bak sedimentasi, di mana berat jenis flok yang lebih berat akan otomatis mengendap di dasar bak dan air bersih dapat terpisah dari lumpur. Berikut merupakan control room yang berfungsi sebagai alat pengatur bilik-bilik water treatment plant dan juga digunakan untuk mengatur seberapa cepat debit air masuk dan keluar yang diperlukan. Setelah air terpisah dari lumpur, air akan disaring lagi di tempat ini. Agar benar-benar bersih, caranya dengan dimasukkan ke bak filtrasi. Bak filtrasi dapat menggunakan teknologi membran, namun dapat pula disubstitusi dengan media lainnya seperti pasir dan kerikil. Setelah proses pengolahan ini selesai, biasanya juga dilakukan proses tambahan atau disinfeksi berupa penambahan klorin untuk menghindari adanya potensi kuman dan bakteri yang terkandung di dalam air. Kemudian Pak Ali mengajak kami memasuki salah satu bengkel. Di sini adalah tempat untuk mengecek alat pompa. Setiap minggunya harus ada pengecekan terhadap pompa-pompa air, agar selalu memenuhi syarat yang diperlukan oleh PDAM. Dia kan ada defisit berapa liter per detiknya, nah itu dipastikan lagi sekian bulan supaya ketika kita menentukan stroke ini, putaran ini, dia sudah tahu bahwa sekian persen itu berarti yang akan keluar sekian, nah sehingga mengurangi dampak kesalahan dari waktu pembubuhan nantinya banyak. Nah jadi inovasi teman-teman di sini itu ada sebagian diinginkan sehingga yang hasilnya ini memang tetap sesuai yang kita hendaki tapi tidak boros, karena pernah terjadi kan ada yang bocor setelah meter pelanggan itu mungkin kalau yang untuk yang A3, A2, A3 aja itu bisa 2 jutaan sebulan kan bayar gara-gara kebocoran di mereka. Nah sama kalau kayak gini kan kita buang duit berapa. Nah ini pakannya hari ini. Tempat ini adalah laboratorium yang ada di PDAM Banjarmasin, yang difungsikan sebagai tempat untuk melakukan cek sampel air warga. Setiap sebulan sekali, pihak PDAM melakukan pengambilan sampel ke rumah warga untuk diuji di laboratorium ini. Yang dilakukan laboratorium di sini itu pengecekan kualitas air, dari air baku sampai ke air distribusi. Sedangkan parameter yang diperiksa itu untuk kimianya itu berdasarkan Permenkes 492 tahun 2010. Nanti bisa lihat sini ada kayak bahan-bahan kimianya. Parameternya cek arsen, fluorida segala.
laboratorium Mbak sudah dites kalau itu tuh misalnya apa yang diidentifikasinya? Habis itu kan ini kan ada dari Permenkes kan ada sepakatan sendiri untuk air minum. Apakah kalau lewat dari batasan tentukan atau ada gitu? Seandainya ada lewat lo nanti diidentifikasi di mana masalahnya. Kenapa bisa angkanya tinggi melebihi dari persyaratan air minum? Tapi biasanya sesuai standar sih, jarang juga kayak bahan-bahan kimia itu kan ada tidak melebihi standarnya. Ambil sampel pelanggan. Kalau yang untuk sampel air baku tuh ada sini, dari air baku Songotabung sama Pematang Panjang tuh ada sudah disambung keranjang sini di situ. Jadi nggak ambil situ aja, nggak perlu kesananya. Terakhir, kami memasuki ruangan kontrol panel. Ruangan ini berfungsi untuk melihat jumlah debit air yang dikeluarkan setiap jamnya dan mengontrol aktivitas pendistribusian air ke rumah warga. Ini ada dua tampilan, jadi tampilan yang terbaru ini ada yang ini cloning aja sebenarnya prinsipnya. Nah jadi yang ini nih ada 22 palep, nah yang ini kan ada angka lah 21, 22. Nah itu masing-masing grup. Yang coklat-coklat itu air baku yang lawas. Air baku yang pertama kali masuk masih berupa air baku. Nah baru itu nanti masuk ke filter filter stepnya tadi tuh seperti itu. Nah ini sistemnya kayak itu nih, ada Clary 1, nih ada nih hasil produknya. Nah yang Clary 2 yang 00 itu kemarin kena kilometer kami. Nah jadi mau diganti cuma menunggu proses dulu. Meternya sudah ada. Jadi kita meternya ini meter kalau nggak salah diameter 800-an, 800-an besar seperti itu. Nah ini yang tadi dikatakan SCM streaming current monitor, dia akan meninikan minus plusnya itu. Nah itu dia mengatur pembubuhannya, kemudian turbidity outnya. Ini nalator reservoir sekarang di posisi segituan. Sekian hasil video kunjungan kami. Terima kasih.